Filmnya ini selain romantis tapi juga syarat akan nilai-nilai sejarah, terutama untuk sejarah perfilman Indonesia. Mesti mainnya sama Nicholas Saputra segala gitu. Jadi itu kayak double combo gitu, kayak auranya udah terserap semua. Periksa detak ini, detak jantung, paru-paru, napasnya layar gitu kan, kayak gitu, lumayan lah. 5 detik lumayan lah. Lagi deg-degan apalagi kita ya. Ember. Hai Sobat Grit, aku Gisela Anastasia, berperan sebagai Mui di film musikal Siapa Dia. Oke. Filmnya ini bercerita tentang apa sih Kak? Siapa Dia? Jadi film Siapa Dia ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Layar yang diperanin sama Nicholas Saputra. Ini dia tuh seorang sutradara yang pengen bikin sebuah film musical gitu, dan yang mesti pulang kayak ke rumah buyutnya untuk mencari kayak apa ya namanya tuh, inspirasi gitu, dan ternyata bener-bener di sana dia nemuin satu koper yang isinya tuh surat, lebih ke surat diary, surat cinta gitu dari atas-atasnya dia, mulai dari buyut kakeknya gitu ya sampai ayahnya juga gitu. Jadi nah dari situ dia dapat banyak inspirasi dan seperti seakan masuk ke per eranya setiap buyutnya, era kakeknya gitu, dan kayak ngedalemin setiap cerita-ceritanya yang akhirnya dirangkai jadi sebuah film yang untuk yang dia mau buat itu. Jadi kalau kita nontonnya itu kayak kita kayak banyak eranya gitu, panjang. Nah, yang juga akhirnya jadi mengangkat kayak sejarah film Indonesia jatuhnya gitu. Jadi karena di situ dari film zaman kita filmnya komedi Istanbul, film hitam putih gitu. Dari masa ke masa tuh ada semua tuh eranya diangkat sama Mas Garin di film ini. Itu yang ngebuat film ini tuh menarik sekali untuk dinikmati karena benar-benar apa ya, perjalanan tumbuhnya film Indonesia yang bertumbuh bersama sama masyarakatnya tuh ada di sini, semuanya diceritain gitu, diwakili dengan lagu-lagu yang dipilih dan dialog-dialog yang disesuaikan dengan masa per masa gitu. Menarik banget ya Kak, beberapa dimensi, terus juga Iya. dimensi waktunya ya. Iya, jadi dimensi waktunya tuh luas gitu, dan semuanya kayak era-era aku kan apa tuh komedi Istanbul nggak familiar gitu, kita cuman dengar dari orang tua gitu, jadi kayak bisa menikmati semuanya itu dibungkus dengan cara yang tetap kekinian gitu, jadi menarik banget sih. Dan ini film musikal ya Kak ya. Iya. Sulit gak sih Kak? Sulat, ternyata sulat. Tapi dibilang sulit banget enggak juga, karena kita sama tim kemarin nggak garapnya serius banget. Kita juga ada workshop yang berkali-kali latihan bareng, koreografinya. Kalau nyanyinya buat aku mungkin emang aslinya emang nyanyi, nggak sesusah itu, cuman mungkin memang menyesuaikan aja sama pembawaannya di era yang aku bawain kan. Cuman yang emang susahnya sambil nyanyi, sambil dance itu ternyata otak kiri kanan bekerja untuk dipakai semua tuh lumayan menantang. Seru-seru banget sih, seru banget. Ya, tapi untuk mendalami karakter Eva Gisel sendiri di peran ini gitu, tadi entah nyanyinya, actingnya, menarinya gitu, sempat ada riset atau yang latihan khusus banget gitu nggak sih Kak? Kalau riset ya karena aku dijelasin backgroundnya sama Mas Garin, kayak di sini peran Mui itu dari era penjajahan Jepang ya, Gisel gitu. Terus kita kayak Mui itu di sini aktivis wanita apa ya, aku mencoba untuk masukin gitu, mengkolek gimana sih emosinya Mui kayak gitu-gitu ya. Cuman yang lebih menantang lagi itu karena sambil itu mesti dituanginnya nggak dalam dialog gitu loh, tapi dalam gerakan, ekspresi wajah, mata gitu, yang aku kan pengalaman aktingnya kan belum banyak ya, jadi yang kayak beginian tuh baru banget buat aku. Terus mesti mainnya sama Nicholas Saputra segala gitu, jadi itu kayak
double combo gitu, kayak auranya udah terserap semua. Gitu, menantang tapi seru banget pengalamannya. Tapi ngomongin Nicholas Saputra ini dulu yang pernah sempet rame nggak sih, kayak katanya mau ada adegan Iya, itu yang sama bercandaannya Desta nggak sih itu. oh ya Itu memang ceritanya tuh kan ada romansnya, banyak romansnya di film ini. Memang mengangkat cerita cinta di setiap era orang tuanya gitu kan. Jadi di sini Mui itu juga selain rekan kerja, selain dia emang aktivis juga pejuang kemerdekaan, dia memang ada love interestnya lah sama kakeknya layar. Gitu, kakeknya Nicholas Saputra gitu. Jadi ada adegan mesranya dikit ya, tapi nanti ngeliat aja lah sendiri. Nggak gimana-gimana kok. Aman aja, aman aja. nah ini kan pemainnya banyak banget. Iya. Gimana kan bangun chemistry-nya? Pemainnya emang banyak banget, tapi kan kita nggak semuanya saling cross. Jadi karena era per era ya, yang paling banyak cross Niko sih, pasti dia yang puyeng gitu. Tapi kalau di kita ada gabungnya itu semuanya itu di lagu, di 2 lagu bersama gitu. Jadi nggak terlalu susah juga sih, karena kan kita nyanyi apa dengan semua karakter masing-masing, dipaduinnya jadi cantik banget. Dan ya kalau kuning sekenanya pasti kita kan di latihan di apa udah langsung ngeblend gitu aja, jadi nggak susah buat kita. Berarti tadi kan 2 lagu bareng-bareng. Kalau yang Kak Gisel sendiri nyanyi lagu ada berapa Kak? 1 yang nyanyi sendiri, terus 2 nyanyi bareng-bareng. Aman itu ya Kak? Berarti ya. Ya alhamdulillah aman. Seru sih, tapi waktu pas syuting itu ternyata kayak banyak hal-hal yang kecil-kecil dirubah sama Mas Garin, kayak koreonya atau improvisasi gitu yang buat aku aman nggak amannya itu aja sih, karena anaknya kan textbook banget, belajar apa dikeluarinnya apa gitu. Jadi begitu disuruh improve tuh kayak gitu, panik lagi kan, suruh improve-nya di set yang kayak aduh mati nih, gue ditungguin sama kru, apa takut kalau nggak bagus, nggak perform gitu. Tapi ternyata aman aja sih, di direct dengan sangat luar biasa apik sama Mas Garin. Oke Kak. Nah ini kan filmnya udah lama juga syutingnya Kak. Terus tayangnya ternyata baru di Agustus ini. Ini sebagai hadiah untuk kemerdekaan juga nggak sih? Iya, aku rasa menunggu momen yang tepat juga ya, karena film ini tuh spesial banget. Jadi emang mesti tayang di momen yang spesial juga gitu. Jadi pas banget di ulang tahun Indonesia yang ke-80. Jadi bisa dibilang sebagai kado juga, karena filmnya ini selain romantis tapi juga syarat akan nilai-nilai sejarah, terutama untuk sejarah perfilman Indonesia dan juga pop gitu ya, era pop gitu. Jadi pas sih aku bilang keluar disimpen-simpen nih sampai di ulang tahun ke-80 itu emang gongnya gitu. Oke. Nah tapi kalau dari Kak Gisel sendiri nih sebagai entertain gitu ya, memaknai kemerdekaan mungkin dari segi film atau penyanyi gimana Kak? Kalau kemerdekaan itu betul suatu yang mesti kita hargain banget ya. Itu kita tiap tahun tuh ngerayain gak cuman sekedar ngerayain aja, tapi mengingatkan lagi gitu untuk kita bisa benar-benar bertanggung jawab and do excellently. Apa yang kita kerjakan maksimal, termasuk dalam berkarya, mau sebagai apapun ya. Kalau sebagai Gisel mungkin sebagai entertainer, musisi, dalam peran apapun gitu, karena emang segitu nggak gampangnya loh kemerdekaan itu kita dapetin waktu itu oleh para pahlawan di masanya. Jadi kalau kita yang hidup sekarang menyia-nyiakan atau nggak menyia-nyiakan tuh kadang-kadang nggak hanya dengan membuang ya, tapi dengan nggak melakukan yang terbaik, itu termasuk salah satu contoh menyia-nyiakan menurut aku gitu. Jadi biar kita bisa diingetin terus untuk do the best. Boleh di-spill tipis-tipis nggak Kak? Scene favorit Kak Gisel? Ini favorit aku, yang ada akunya kan. Aduh. Tapi atau yang busana kan di trailer udah ada nih yang busana Kak Gisel pakai Iya. kalau nggak salah ya. Apa? Pakai baju. Iya, pakai baju Cheongsam karena emang aku keturunan Cina ceritanya di situ, makanya aku yang dipakai. Tapi yang teringat banget itu yang
pastinya yang inilah, maksudnya kayak lagi sepedaan sama layar, terus ada yang ini deng, yang jantungin layar, apa sih jantungin? Periksa detak jantung, paru-paru, napasnya layar gitu kan, kayak gitu, lumayan lah, 5 detik lumayan lah. Lagi deg-degan apalagi kita ya. Ember. Oke, ada fun fact nggak Kak selama syuting atau selama proses pembuatan apapun? Apa ya, fun fact itu bingung, semuanya soalnya fun buat kita. Semuanya fun, semuanya seru. Oh, kita ada syuting satu adegan yang mesti pakai asap-asap gitu kan, memang karena ceritanya kan lagi masa perjuangan kan. Itu aku nggak tahu, namanya juga anak baru ya di film, ternyata pakai asapnya tuh bakar-bakar gitu tuh ngebakarin kayaknya ban deh. Pokoknya begitu udah selesai syuting yang tadi berangkat cantik, buset hitam semua. Pede banget lagi waktu itu, aku hari terakhir, so aku minta foto sama Kaniko kayak, aku hari terakhir nih aku boleh minta foto ya gitu. So aku udah seneng-seneng gini, terus pas ngeliat fotonya, lah cemong semua. Set. Itu beneran bakar beneran kayak asapnya bau. Iya harus kan, kalau nggak real, masa mau ngefek ya kan. Jadi mau nggak mau emang mengorbankan sedikit ban untuk dibakar waktu itu, maaf ya lingkungan. Untuk karya ini. Ya benar. Oke, terakhir Kak, mungkin ada pesan karakter atau pesan dari film ini nggak untuk para penonton? Pesannya dari film ini untuk mungkin kita bisa embrace ya masa ke masa perjalanan film Indonesia yang kayak tadi aku bilang, bahwa kalau nggak ada semuanya itu pada masanya, mungkin film Indonesia tuh nggak akan nyampe di titik sekarang ini yang bisa menghibur segininya buat masyarakat gitu ya. Jadi biar kita di era yang sekarang ini tetap nggak jumawa gitu sama apa yang kita punya sekarang, tapi bisa grounded, bisa ingat lagi, oh ini semua itu ada cikal bakalnya loh, dan kita tetap tahu, tetap punya pengetahuannya, kita bisa nerusin juga nanti ke bawah-bawahnya kita untuk bisa melestarikan sejarah film Indonesia gitu. Nah buat Sobat Grit, jangan lupa buat saksikan film musikal Siapa Dia tayang eksklusif di bioskop-bioskop pilihan mulai tanggal 28 Agustus 2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.